never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Gigi Dalinya muak dengan keluhan Francesco Bagnaia tentang Desmosedici GP24 yang bukan masalahnya. Setelah rangkaian balapan menegangkan di sirkuit Jerez, sorotan bukan hanya tertuju pada pemenang kejutan Alex Marquez atau kegigihan Marc Marquez yang tetap finish meski mengalami kecelakaan, melainkan juga pada sindiran tajam dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, kepada pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia. Pasca balapan, Dalinya kembali menulis reviewnya melalui media yang tak biasa, akun LinkedIn pribadinya. Tulisan tersebut dengan cepat menjadi perbincangan di kalangan padek dan penggemar MotoGP karena nadanya yang lugas, penuh kritik, dan tidak lagi menyembunyikan kekesalan terhadap performa sang juara unggulan Ducati itu. Desmosedici GP24 adalah motor paling sempurna yang pernah kami ciptakan, tulis Dalinya. Kemenangan ke-22 beruntun kami buktikan hal itu. Tapi sangat disayangkan bahwa tidak semua pembalap bisa memanfaatkan kesempurnaan ini. Tanpa menyebut nama secara langsung di awal, Dalinya mengarahkan kritiknya secara halus namun tegas kepada Bagnaia, yang hanya mampu finish di posisi ketiga pada balapan utama. Ia bahkan tertinggal dari Alex Marquez yang tampil konsisten dan Fabio Quartararo yang mengandalkan Yamaha yang secara teknis masih kalah dari Ducati. Ketika pembalap lain, dengan motor yang sama, bisa menang, dan Anda tidak, mungkin masalahnya bukan pada motornya, tulis Gigi dalam paragraf berikutnya, kalimat yang langsung ditafsirkan sebagai bentuk kejengkelan terhadap keluhan Bagnaia yang terus menyalahkan karakteristik Desmosedici GP24 sepanjang awal musim. Pada balapan di Jerez, Ducati sesungguhnya memiliki peluang besar untuk mendominasi penuh. Marc Marquez, yang tengah menunjukkan progres luar biasa dalam balapan sprint, justru mengalami crash di tengah balapan utama. Dengan absennya salah satu rival terberatnya, Bagnaia seharusnya mampu merebut kemenangan. Namun kenyataan berkata lain. Bukannya memanfaatkan situasi, Bagnaia justru tampil konservatif dan kehilangan posisi dari Alex Marquez yang agresif dan Fabio Quartararo yang tak pernah menyerah. Alex Marquez akhirnya mencetak kemenangan pertamanya di kelas utama, sementara Bagnaia hanya mampu mengamankan podium ketiga, hasil yang tidak sepadan dengan ekspektasi tim pabrikan Ducati. Bagnaia adalah pembalap yang sangat kami hargai, tetapi performanya akhir-akhir ini mengundang tanda tanya besar, tulis Dalinya. Kita tidak sedang berbicara soal motor eksperimental. Ini adalah motor terbaik yang telah membawa kami meraih dominasi musim lalu dan terus berlanjut tahun ini. Gigi pun tak pelit pujian untuk pembalap tim satelit mereka, Alex Marquez, yang tampil luar biasa di balapan kandangnya. Kemenangan yang pantas, bersejarah, dan mencerminkan kualitas luar biasa dari seorang pembalap yang berkembang pesat, tulis Gigi. Ia menyebut Alex sebagai salah satu simbol kekuatan kolektif Ducati, yang mampu menghadirkan pemenang dari berbagai lini dalam kejuaraan. Meski begitu, Marc Marquez yang mengalami crash juga tak luput dari komentarnya. Marc menunjukkan keberanian dengan kembali ke lintasan, meskipun motornya rusak dan kondisinya tidak ideal. Tapi keberanian saja tidak cukup. Di Ducati, kami menuntut hasil. Marc sendiri hanya mampu finish di posisi ke-12 setelah sempat berada di barisan depan. Dalinya menilai performa dua pembalap pabrikan mereka, Bagnaia dan Marc, belum sejalan dengan filosofi performa tinggi Ducati. Dalam tulisannya, Dalinya juga memberikan refleksi yang dalam, kemenangan tidak hanya datang dari kekuatan mesin. Kemenangan datang dari kemampuan adaptasi, motivasi yang kuat, dan pemahaman akan dinamika balapan. Alex Marquez membuktikan itu. Fabio Quartararo bahkan bisa menjadi contoh, karena ia tidak punya motor sehebat kami. Dalinya juga menyoroti hasil sprint race yang luar biasa, di mana 6 Ducati menempati posisi 6 besar. Baginya, ini bukti bahwa GP24 bukan hanya kompetitif, tapi dominan. Maka, setiap keluhan dari pembalap soal setup atau karakteristik motor terdengar seperti alasan yang lemah. Meskipun tidak secara eksplisit mengatakan akan ada perubahan besar, tulisan Gigi Dalinya ini dibaca banyak pihak sebagai sinyal kuat bahwa posisinya sebagai pemimpin teknis di Ducati mulai kehilangan kesabaran terhadap pembalap yang tak mampu mengimbangi kecepatan motor. Ketika motor sempurna tidak menghasilkan kemenangan dari tim pabrikan, kita harus bertanya,
Apakah kita sudah memilih pembalap yang tepat? Kalimat terakhir dalinya itu menjadi penutup yang paling menyentak. Dengan musim yang masih panjang, tekanan terhadap Bagnaia dan Marc Marquez kini akan semakin besar. Sementara pembalap satelit seperti Fabio Gianantonio dan Alex Marquez justru terus menanjak dan membuktikan diri. Apakah Ducati akan mempertahankan susunan pembalapnya di musim depan? Atau justru tulisan diari dalinya kali ini adalah permulaan dari perombakan besar? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, Desmosedici GP24 bukan masalahnya, setidaknya menurut gigi dalinya. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, kembali menelan hasil yang mengecewakan di MotoGP 2025. Kali ini, frustrasi datang setelah ia gagal menyalip Fabio Quartararo dalam balapan utama Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu harus puas finish di posisi ketiga, dan mengaku kehilangan rasa percaya diri terhadap performa motor Desmosedici GP24, yang kembali menunjukkan kelemahannya, terutama dalam akselerasi keluar tikungan. Kegagalan Bagnaia menyalip Quartararo bukan karena kurang agresif atau kehabisan tenaga, tetapi karena motor Ducati yang ditungganginya tidak mampu memberikan dorongan yang cukup saat keluar dari tikungan, salah satu aspek krusial dalam lintasan teknikal seperti Jerez. Padahal, Jerez merupakan trek yang biasanya cukup bersahabat bagi karakteristik Ducati. Namun tahun ini, masalah teknis tampaknya kembali menghantui pabrikan asal Italia itu. Saya tidak senang dengan balapan seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Bagnaia dengan nada kecewa dalam konferensi pers usai balapan. Bagnaia sebenarnya sempat menunjukkan potensi kuat di awal balapan. Ia mengaku cukup puas dengan 3 hingga 4 lap pertama, di mana perasaannya terhadap motor terasa baik dan kecepatannya kompetitif. Namun semuanya berubah saat ia terjebak di belakang Quartararo. Sejak saat itu, upayanya untuk naik posisi seolah menemui jalan buntu. Saya cukup senang pada 3 atau 4 lap pertama, kecepatan dan perasaan saya sangat bagus, tetapi begitu saya tiba di Fabio Quartararo, saya tidak mempunyai peluang untuk menyalip, tambahnya. Masalah utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah kurangnya akselerasi keluar tikungan, yang menjadi kelemahan mencolok GP24 dibanding pendahulunya. Hal ini membuat Ducati sulit bersaing dalam situasi stop and go atau ketika harus keluar dari tikungan lambat, momen di mana motor seharusnya bisa melepaskan tenaga maksimal. Padahal, salah satu kekuatan utama motor Ducati di musim-musim sebelumnya adalah kemampuannya meledakkan torsi dengan cepat saat keluar dari tikungan. Setiap kali saya mencoba mendekat, saya kehilangan grip dan akselerasi. Sangat sulit untuk menjaga kecepatan yang konsisten dan tetap dekat dengan pembalap di depan. Saya merasa motor tahun ini tidak memberikan traksi yang sama seperti sebelumnya, ungkap Bagnaia. Masalah ini semakin menyulitkan Bagnaia karena persaingan di MotoGP 2025 sangat ketat. Sementara Marc Marquez tampil sensasional dengan Desmosedici GP24 yang sama dan memenangkan 3 balapan, Bagnaia justru tampak seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Terlebih, tekanan internal semakin kuat karena Alex Marquez dari Gresini Racing, juga menggunakan motor GP24 lama, kerap mengungguli Bagnaia di berbagai balapan, termasuk menjadi pemenang di Jerez akhir pekan lalu. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di padek Ducati. Apakah pengembangan GP24 hibrid benar-benar membawa kemajuan, atau justru membuat motor semakin sulit dikendarai oleh gaya balap tertentu seperti milik Bagnaia? Para analis menyebut bahwa Ducati GP24 kini menjadi motor yang sangat bertenaga tapi sulit dijinakkan. Dengan power delivery yang kasar dan cengkeraman yang kurang stabil di keluar tikungan, motor ini menuntut gaya membalap ekstrim yang cocok untuk pembalap seperti Marc Marquez, yang dikenal agresif dan mampu mengatasi motor liar. Sementara itu, Bagnaia lebih mengandalkan kestabilan dan presisi, sesuatu yang sulit didapatkan dari karakteristik GP24 saat ini. Bagnaia adalah pebalap yang sangat teknikal. Dia butuh motor yang halus dan stabil untuk mengeluarkan performa terbaik. Sayangnya, GP24 hibrid tampaknya lebih cocok untuk pebalap bertipe fighter seperti Marc Marquez, ungkap seorang teknisi Ducati yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini menempatkan Bagnaia dalam dilema besar. Sebagai pebalap utama tim pabrikan, ia seharusnya menjadi tolok ukur pengembangan motor. Namun dengan hasil yang terus tertinggal dari rekan-rekan sesama pengguna Ducati, posisi dan pengaruhnya dalam pengembangan motor bisa saja tergeser. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati memang gencar berinovasi. Namun kali ini, arah pengembangan yang terlalu fokus pada peningkatan tenaga dan kecepatan lurus justru mengorbankan aspek penting lain, yakni akselerasi yang mulus dan kestabilan saat keluar tikungan. Jika tidak ada penyesuaian cepat, Ducati bisa kehilangan keunggulannya di paruh musim kedua, apalagi rival seperti Yamaha dan KTM mulai menemukan bentuk terbaik mereka. Saat ini, Bagnaia dan tim Ducati Lenovo harus bekerja keras untuk mengevaluasi setup dan strategi pengembangan selanjutnya. Seri-seri berikutnya seperti Le Mans dan Mugello akan menjadi ujian berat, sekaligus kesempatan pembuktian apakah tim ini bisa memperbaiki kekurangan GP24 dengan cepat, atau harus menerima musim transisi yang penuh tantangan. MotoGP adalah permainan marin tipis, dan ketika motor tidak merespon seperti yang diharapkan, frustasi bisa dengan cepat berubah menjadi krisis. Untuk Bagnaia, balapan di Jerez bukan hanya soal kegagalan naik podium tertinggi, tapi juga peringatan dini bahwa musim 2025 bisa saja menjadi musim terberatnya sejak menjejak kelas Premier. Apakah Ducati akan menyesuaikan pengembangan GP24 untuk mengakomodasi kebutuhan Bagnaia? Atau justru akan terus mengarahkan motor sesuai gaya balap Marquez? Jawabannya bisa menentukan masa depan dominasi Ducati, dan posisi Bagnaia sebagai jantung proyek tersebut. Kisah Marc Marquez mulai khawatir dan akui Fabio Quartararo sulit disalip di MotoGP Spanyol 2025. MotoGP Spanyol 2025 yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol, menjadi panggung pertemuan antara dua bintang besar MotoGP, Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Namun alih-alih menjadi kisah dominasi Marquez, akhir pekan balapan ini justru menandai kebangkitan Quartararo yang membuat Marquez mulai merasa was-was. Pembalap tim Ducati itu pun mengakui bahwa pembalap Monster Energy Yamaha tersebut kini menjadi salah satu rival tersulit untuk dihadapi di lintasan. Balapan akhir pekan itu digelar pada 26 hingga 27 April 2025, menandai seri kelima dari gelaran MotoGP musim ini. Marquez, yang tampil mengesankan di seri sebelumnya di Qatar dengan kemenangan ganda, sprint dan balapan utama, kali ini harus puas dengan raihan yang jauh dari ekspektasi. Ia hanya mengumpulkan 12 poin, 8 dari kemenangan sprint race dan 4 poin dari finish ke-12 di balapan utama. Sebaliknya, Fabio Quartararo mencuri perhatian dengan performa impresif, terutama dalam balapan utama di mana ia berhasil finish sebagai runner-up, podium pertamanya sejak MotoGP Mandalika 2023. Tercengang oleh perlawanan Quartararo. Momen paling mengesankan bagi Marquez terhadap Quartararo justru datang dari sprint race yang berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025. Meski Quartararo gagal finish akibat crash di tikungan pertama, namun aksi-aksinya sebelum insiden itu sempat membuat Marquez terkejut. Dalam beberapa putaran awal, keduanya terlibat duel intens, memperlihatkan keberanian dan kecerdikan manuver khas dua juara dunia. Marquez mengakui bahwa dirinya sempat mengira telah menguasai duel tersebut, namun Quartararo menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Saat kami melalui bagian luar tikungan 6, kami harus bisa mengendalikan diri karena di sana selalu agak kotor. Namun, faktanya ada saja pembalap yang memiliki talenta seperti Fabio yang terkadang bisa mengejutkan Anda, seperti yang dilakukannya di tikungan 1, ujar Marquez, dikutip dari Motosan. Marquez melanjutkan, saya mengira saya sudah berhasil melewatinya, namun secara cepat dia kembali menyalip saya. Kalau Yamaha sudah siap untuk kembali bersaing, dia jelas akan menjadi salah satu lawan tersulit. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Marquez kini mulai menaruh perhatian khusus terhadap Quartararo, yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah sempat mengalami masa sulit bersama Yamaha. Balapan utama yang berlangsung pada Minggu, 27 April 2025, menjadi pembuktian nyata dari potensi yang mulai kembali diasah oleh Quartararo. El Diablo, julukan Quartararo, tampil impresif sepanjang balapan,
menunjukkan kecepatan yang konsisten dan strategi yang matang. Ia sukses menempati posisi kedua di belakang Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, sekaligus meraih podium pertamanya sejak 2 musim lalu. Kebangkitan Quartararo ini bukan hanya sekadar kejutan, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Yamaha mulai menemukan arah pengembangan motor YZR M1 yang selama 2 musim terakhir kerap dikritik karena kurang kompetitif. Dengan perbaikan pada sektor akselerasi dan stabilitas di tikungan, Quartararo kini bisa kembali bersaing dengan para pembalap papan atas, termasuk Marquez. Penampilan ini tentu menjadi angin segar bagi Yamaha dan juga MotoGP secara keseluruhan, yang selama ini merindukan persaingan ketat antar merek besar dan rivalitas antar pembalap bertalenta. Sementara Quartararo bersinar, Marquez justru harus menghadapi kenyataan pahit. Meski sempat tampil meyakinkan di awal balapan utama, The Baby Alien mengalami insiden yang membuatnya kehilangan ritme. Meski mampu melanjutkan balapan, performa Marquez tidak kembali ke level maksimal dan ia harus puas finish di posisi ke-12. Hasil tersebut tentu mengecewakan, mengingat ekspektasi tinggi yang mengiringi penampilan Marquez di sirkuit kampung halamannya. Namun, Marquez sendiri mengakui bahwa kondisi fisik dan beberapa kesalahan strategi turut berperan dalam hasil kurang memuaskan itu. Balapan kali ini benar-benar tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Saya merasa baik di awal, tapi insiden itu mengganggu ritme saya dan saya kesulitan untuk kembali masuk ke zona persaingan, ujar Marquez dalam sesi wawancara pasca balapan. Pertarungan antara Marc Marquez dan Fabio Quartararo di Jerez bisa jadi menjadi pembuka dari rivalitas baru yang lebih intens di sisa musim MotoGP 2025. Keduanya adalah juara dunia, sama-sama memiliki karakter balap agresif, dan kini tengah berada di fase penting dalam karir mereka. Bagi Marquez, tahun 2025 menjadi kesempatan untuk kembali merebut gelar dunia setelah bertahun-tahun dirundung cedera dan transisi tim. Bagi Quartararo, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar juara satu musim, tetapi memiliki kapasitas untuk kembali berjaya. Dengan meningkatnya performa Yamaha dan Quartararo, serta konsistensi Marquez bersama Ducati, persaingan di papan atas MotoGP musim ini dipastikan akan semakin menarik. Setiap balapan akan menjadi ajang adu strategi, skill, dan mentalitas juara. MotoGP kini kembali ke titik di mana tidak ada yang bisa diprediksi secara pasti. Dan seperti kata Marquez, jika Yamaha benar-benar sudah menemukan kunci performanya, maka Fabio Quartararo akan menjadi salah satu ancaman paling serius di jalur menuju gelar juara dunia MotoGP 2025. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.